Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du tafdhili wa ihtirami راعي المجلس الحبيب عقيل بن علي بن عقيل وخادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارك به وخادم المجلس الشيخ الحج عبد الرحيم شاذلي تفضيلي واحترامي جميع الحبائب والمشايخ والأساتذة والمدرسين جميع العلماء والكيهات تفضيلي واحترامي جميع الحاضرين والحاضرات para bapak, para ibu, rekan-rekan, saudara-saudara saya, adik-adik, jamaah Majlis Ta'lim wal Maulid Riyadhul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan dan hidayah untuk melangkahkan kaki ke wilayah Bantur, Kabupaten Malang. Jarak cukup jauh, jalannya juga berliku-liku, aral melintang lubang di sana sini, tapi insya Allah tidak mengurangi keindahan perjalanan kita. Yang di kanan kirinya tadi ada perkebunan tebu yang indah. Indah, cantik dan romantis, menumbuhkan cinta di hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulangi review apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin karena beliau menjadikan cincin tersebut sebagai stempel ketika beliau berkirim surat korespondensi kepada para pembesar dan raja-raja dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Pernah, bukan sunnah ya, pernah. Kemudian Rasulullah menanggalkan cincin emas tersebut dan berjanji tidak akan pernah lagi menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Artinya kaum lelaki dari umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan menggunakan cincin terbuat dari emas. Apalagi kalau ada kaum lelaki, kalau memang dia umat Nabi Muhammad, tidak selayaknya dia menggunakan perhiasan apapun yang terbuat dari emas. Perhiasan emas cocok dan bagus dan baik bagi kaum perempuan saja. Jadi bapak-bapak kalau ingin punya perhiasan emas, silahkan beli yang banyak lalu diserahkan kepada istri masing-masing. Hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke pembahasan berikutnya. Bab keempat menerangkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makanan keseharian beliau. An Simak bin Harb rahimahullahu taala qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yajidu minad dagali ma yamla'u batnahu. Ini layak menjadi renungan bagi kita semua. Suatu saat tabi'in bernama Simak bin Harb mendengarkan perkataan dari sahabatnya bernama An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir di depan para tabi'in berkata, ini perkataan cocok juga buat kita. Alastum, bukankah kalian saat ini bisa makan
bisa minum dengan berbagai macam pilihan makanan dan berbagai macam pilihan minuman. Artinya kalian punya menu yang bermacam-macam. Bukankah kalian punya pilihan menu untuk yang kalian makan dan minum? Kemudian sahabat An-Nu'man bin Bashir melanjutkan, laqad ra'aitu nabiyyukum, sungguh saya telah melihat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa menemukan kurma kualitas yang rendah. Beliau tidak bisa memakan kurma yang jelek, yang buruk untuk mengobati rasa lapar beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kunna alu Muhammad namkuthu syahran ma nastawgidu binar in huwa illa tamru wal ma. Berikutnya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, kunna alu Muhammad, kami keluarga Nabi Muhammad sesungguhnya selama sebulan tidak pernah menyalakan kompor di rumah, tidak pernah masak selama sebulan. Kami hanya memakan kurma dan air saja. Wa kana aktsara ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma. Kebanyakan, seringkali makanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari yang beliau makan adalah kurma dan air putih saja. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu li Urwah, wallahi ya ibna ukhti, in kunna lananzur ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahilla fi shahrain wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Qala qultu ya khalah fama kana yu'ayyishukum? Qalat al-aswadan at-tamr wal ma. Riwayat dari Al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau meriwayatkan suatu saat Ummul Mukminin bercerita kepada keponakan beliau yang bernama Urwah. Wahai Urwah, sesungguhnya kita keluarga Nabi Muhammad pernah melihat hilal awal bulan sekali. Kemudian kita melihat hilal yang kedua. Kemudian kita melihat hilal yang ketiga. Artinya selama 2 bulan melihat 3 kali hilal. Dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalakan kompor untuk memasak. Selama 2 bulan tidak pernah masak. Maka Urwah, ponakan Ummul Mukminin Aisyah berkata, wahai khalah, wahai bibiku, maka bagaimana makanan kalian? Maka bagaimana asupan gizi kalian? Al-aswadan, at-tamru wal ma. 2 hal yang selalu menjadi asupan gizi, kurma dan air putih. Kira-kira bisa dicontoh atau tidak? Ibu-ibu sudah siap mencontoh 2 bulan gak masak, Bu? Siap? Air putih saja sama kurma. Hah? Bapak-bapak siap? Di rumah ibunya tidak masak? 2 bulan ya? Taib. Illa annahu, kemudian dilanjutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar wa kanat lahum manaih fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqinahu. Selama 2 bulan makan tamar, makan kurma dan air. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga dari kaum Ansar yang mempunyai hewan ternak. Maka tetangga tersebut mengirimkan susu kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu, tetapi Rasulullah dan keluarganya
tidak punya hewan ternak sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin berbahagia, di sini ada dua contoh, ada dua gambaran. Kalau memang kuat dan mampu, silahkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan kurma dan minum air saja. Tapi kalau tidak bisa, sezuhud dan sesederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah seperti tetangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suka memberi tetangganya. Silahkan Anda masak segala macam, silahkan Anda punya makanan yang berbagai macam menu, tapi ingat, jangan lupa memberi tetangga. Enak nggih? Enak. Terakhir sebagai penutup, wa fi kitabil mawahib an Ibni Bujair radhiyallahu ta'ala anhu qala asaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ju'un yawman fa'amada ila hajar fawada'ahu ala batnih thumma qala ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun 'ariyatun yawmal qiyamah ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin ala rubba muhin li nafsihi wa huwa laha mukrim. Yang terakhir dinukil dari kitab Al-Mawahid, kitab Al-Mawahib dari Ibni Bujair berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang lapar, amat sangat kelaparan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja mencari batu untuk mengganjal perut beliau dari rasa lapar tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun 'ariyatun yaumal qiyamah. Bisa jadi orang yang tamak, orang yang bergelimang kenikmatan di dunia, kelak pada hari kiamat dia akan menjadi lapar dan telanjang. Bisa jadi orang yang tamak di dunia ini, orang yang kenyang di dunia ini, bisa jadi kelak nanti pada hari kiamat dia menjadi lapar dan terhina dan telanjang pada hari kiamat. Ala rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhin. Dan bisa jadi orang yang berusaha menjadi mulia di dunia, kelak pada hari kiamat dia menjadi orang yang hina. Ala rubba muhin li nafsihi wa huwa laha mukrim. Bisa jadi orang yang hidup sederhana, apa adanya, terlihat hina, tapi kelak yaumal qiyamah, nanti hari kiamat dia menjadi orang yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.